Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Marilah kita bersama-sama menciptakan kerukunan baik umat, tetangga, masyarakat maupun sesama umat di Indonesia ini. Nggak usah heran melihat berita-berita yang di YouTube. Sudah nggak karu-karuan sekarang berita di YouTube itu. Kalau sekarang ulama berjuang di jalan Allah cuman cari harta, berjuang cari harta, bukan hartanya diperjuangkan dalam jalannya Allah. Kalau sekarang enggak, ulama berjuang di jalan Allah mencari kekayaan, berlomba-lomba cari harta di jalan Allah sekarang, bukan hartanya diperjuangkan untuk di jalan Allah. Kalau dulu orang Jawa kayu ikut meteran, kalau sekarang meteran ikut kayu. Nggak ada sekarang ulama yang lillahi ta'ala seperti ulama-ulama yang dulu. Nggak ada yang ikut jalannya ulama yang dulu. Sekarang ini ikut karepnya sendiri. Sekarang ini semuanya kita hidup di dunia ini ada waktunya. Di kampung-kampung dulu ada kan kena musibah, gempa, cuman dipoto-foto doang, nggak ada yang datang betulin, nggak ada itu, nggak ada. Petugas cuma moto-moto doang itu, nggak ada dana yang datang itu, nggak ada. Semuanya permainan orang atas itu. Ada penceramah-penceramah, marilah kita sisihkan rezeki kita untuk bangunan ponpes gini gitu. Ada yang gitu, marilah kita sisihkan harta kita sedikit buat saudara kita yang rumahnya mau roboh, mau gini, kita bantu. Nggak ada itu saudara, mencari kekayaan diri masing-masing, bikin perkumpulan ini, perkumpulan A, perkumpulan B, itu cuma mencari harta semuanya itu. Nggak ada yang bilang kita Allah itu. Ini kenyataan saudara di dunia ini. Maka dari itu kita harus berhati-hati hidup di dunia ini. Ya kita harus bisa menciptakan kerukunan untuk keluarga diri sendiri, untuk masyarakat, untuk bertetangga, untuk semua umat. Jangan ikut-ikut orang yang di atas, orang yang bodoh-bodoh itu. Sebagai orang awam harus bisa mengerti, belajar sedikit demi sedikit. Oh gitu, pintar bukan ngerti. Lain orang ngerti sama orang pintar itu. Sebelum berlangkah harusnya berpikir dulu. Ya itulah manusia di dunia sekarang ini. Kalau ada apa-apa sedikit-sedikit pengacara uang itu. Coba gak ada uangnya, mana pengacara yang tanpa uang bela rakyat kecil? Mana? Walaupun dia itu orang salah masih dibela, yang penting uangnya itu. Habain itu. Ya kalau sekarang ini berjuang cari duit di agamanya Allah sekarang ini. Habain ini. Habain ulama itu berjuang cari duit nih dalam agamanya Allah. Karena sekarang terbalik. Habain ulama-ulama sekarang ini terbalik semuanya. Bikin cari duit itu. Coba beda-beda yang sudah sukses, yang punya mobil, coba kamu mau bikin pesantren bilang, wajah nggak digubis kamu. Ustadz itu si A si B itu rumahnya peor, gimana kalau kita bantu dia? Ya kamu suruh orang-orang aja ngumpul bantu dia, nggak mungkin dia jual aja mobil saya buat bantu itu. Habaib sekarang ini bukannya hartanya diperjuangkan dalam agamanya Allah, cuma dia berjuang cari duit di jalan agamanya Allah sekarang ini. Maka dari situ di sini Gus Mustaqim pesan untuk saudara-saudaraku semuanya yang marilah kita belajar semuanya biar ngerti, biar nggak bodoh-bodoh amat kita ini sebenarnya diperalat sama orang yang pintar-pintar di atas itu. Kayak habaib itu cuman peralatan orang kecil-kecil, orang kampung ini. Banyak di daerah-daerah sini itu perkumpulan A, perkumpulan B apa itu. Mana ada itu uangnya buat membantu masyarakat yang miskin? Nggak ada. Ya ada, cuman 1 itu 1001 itu
ntar dikit-dikit oh ada dalilnya ini, dalilnya itu, dalil-dalil itu, dalil dibikin cari uang sekarang ini. Ya mungkin dari situ saya jelaskan di sini Gus Mustaqim orang kampung orang tani ini nggak ada Habaib David sekarang yang ikut jalannya ulama yang dulu kayak ulama Wali Songo itu nggak ada. Mana ada Wali Songo ulama dulu koleksi mobil mewah-mewah, nggak ada itu. Kanjeng Nabi Wali Songo itu hartanya diperjuangkan untuk di jalan agamanya Allah. Ya kalau sekarang ulama dan habaib itu berjuang cari duit di jalan agamanya Allah itu, cari duit. Nggak ada yang lillahi ta'ala, nggak ada. Kalau seharusnya agama ya agama, politik ya politik, jangan dicampur dikait-kaitkan. Sekarang ini dikait-kaitkan kan gitu. Cuman dia nggak nyadar jin dan manusia diciptakan untuk menyembah yang maha kuasa kan gitu. Ya kalau orang sekarang ini menyembah sama-sama orang, sama Habib sama Habaib, nyium-nyium itu sama dengan nyembah dia kan. Seharusnya dikasih penjelasan itu, Beb, jangan nyembah saya, nyembah yang maha kuasa kan. Saya ini ciptaan yang maha kuasa kan gitu. Wah, ingin dihormati sekarang ini. Bila hormat sekarang itu Habaib berjuangan Wali Songo itu gak semudah sekarang ini yang dibayangkan kita ini. Ya kalau emang dulu tuh Wali Songo berjuang menumbuk harta, udah kaya dari dulu itu. Tapi mana buktinya kan nggak ada. Semuanya cuman meninggalkan pesantren, masjid kan gitu. Ya kalau sekarang ini ya, meninggalkan harta itu, mobil mewah yang dikoleksi itu. Coba kamu datang minta sumbangan, mau bangun ini Beb, kalau dikasih Bu, capuk mulut saya ini. Ya kamu harus berjuang dulu untuk kumpulkan masyarakat lah, bilangnya gitu. Kumpulkan dulu masyarakat kan bilang gitu, nggak mungkin. Oh kamu membutuhkan ya mobil saya yang satu ininya ya buat perjuangan, nggak mungkin itu, nggak mungkin, mustahil kalau ada itu 1001 itu. Cuman diperalat kita orang awam, orang kecil-kecil yang di pelosok-pelosok itu. Kalau orang jujur itu banyak musuhnya. Bencana itu dari datang dari yang maha kuasa. Kan sekarang dikait-kaitkan. Jangan heran, kita harus belajar biar ngerti kita ini orang awam, baik yang muslim maupun non muslim, bisa memahami, bisa ngerti. Cuman kita harus pintar-pintar memilih. Oh ya, apa tujuan kita hidup di dunia ini? Tujuan kita hidup di dunia ini harus bermanfaat pada diri kita sendiri, yang pertama. Yang kedua, bermanfaat pada keluarga. Yang ketiga, bermanfaat pada tetangga. Yang keempat, bermanfaat pada masyarakat. Yang kelima, bermanfaat pada semua umat. Gusti Allah menciptakan di dunia ini bukan orang muslim doang, karena ada dalilnya itu. Lakum dinukum waliyatin. Itu harus paham betul itu. Jarang ulama Habaib yang ngerti seperti itu menjelaskan. Kita contoh perjuangan Wali Songo dulu gimana, berat saudara, nggak seenak sekarang ini. Marilah kita belajar bersama-sama supaya bisa paham apa hidup kita di dunia ini. Ulama-ulama itu menciptakan kerusuhan, kekeruan, adu domba sana, adu domba sini kan, untuk mencapai tujuan. Siapa yang bayar dia yang dibela kan gitu. Kita dilahirkan gak bawa apa-apa, ya kita kembali yang gak bawa apa-apa. Gak ada itu ngaku tutup cicit Kanjeng Nabi, tapi udah gak ikut kelakuan Kanjeng Nabi dulu gimana, numbuk harta atau gimana. Hartanya diperjuangkan untuk bangun agamanya Gusti Allah. Sekarang ini berbondong-bondong mencari harta di jalannya agamanya Allah. Sekarang ini terbalik. Sekarang ini ulama kalau nggak kaya, wah nggak dihargai sekarang ini. Jadi orang sekarang ini mandang harta, bukan mandang ilmunya gimana gitu. Ilmunya gimana bisa menciptakan suasana ketentraman, kedamaian, kerukunan. Nggak mikir dari situ orang sekarang ini.
Kalau dia kaya punya mobil, baru dia dihormati. Marilah kita belajar menyontoh apa yang dicontohkan para wali songo, para ulama-ulama dulu gitu. Kalau ulama sekarang itu ulama-ulamaan sok sekarang itu. Ulama cari harta itu. Bukan hartanya diperjuangkan pada agamanya Allah sekarang ini. Sekarang ini berjuang cari duit, cari harta di jalan agamanya Allah sekarang ini. Karena kita harus pintar-pintar milih orang yang kita percayai. Cuma Gusti Allah yang Maha Kuasa gitu. Walaupun dia ngaku keturunan si A si B, dia lihat aja dia. Loh, kalau dia ikut neneknya, kakeknya dulu berjuang seperti ini, loh, itu baru dihormati. Ikut jejaknya wali songo, para nabi, ya harus gitu. Dulu imam-imam di dunia ini beda pendapat aja masih rukun-rukun aja. Kalau sekarang ya perang itu, dunia politik sekarang. Semuanya beda pendapat semuanya itu. Imam dulu di dunia ini. Tapi perbedaan itu indah. Kalau sekarang enggak, perang perbedaan itu. Harus ikut satu. Kalau sekarang orang bilang gini ribet, bilang gini ribet. Gak bisa bikin suasana tentram. Kalau ulama sekarang ini, ulama double-double semuanya ini. Gak ada yang bisa menciptakan kedamaian, kerukunan ini. Gak ada. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari musibah bencana dan diberi rezeki lancar, dimudahkan rezekinya, mudah-mudahan dikasih umur panjang yang bermanfaat bagi keluarga dan bermanfaat untuk orang lain. Ya, marilah kita ucapkan budi syukur pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu baik temanku yang muslim maupun muslim. Assalamualaikum.